Bapa kami di syurga, kami ucap syukur atas firman-Mu. Kami berdoa, biarlah Roh Kudus-Mu akan memberi pemahaman kepada kami, Tuhan. Biarlah firman ini akan menjadi satu pengajaran penting bagi hidup kami sebagai seorang murid kepada Tuhan Yesus. Ajarlah kami, Tuhan. Biarlah apa yang kami akan mendengar, melihat, dan menerima dengan iman yang Engkau berikan, kami dapat mempraktikkan semua ini dalam kehidupan kami. Serahkan semua ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita telah sampai di penghujungnya di Injil Yohanes. Dalam beberapa bulan yang kami telah melihat bersama-sama di Injil Yohanes, dan khususnya kita telah belajar bagaimana menjadi seorang murid kepada Tuhan Yesus. Khususnya untuk hari ini, Yohanes pasal 21 dan tajuk ini, apakah engkau mengasihi aku? Ini adalah soalan yang telah dilemparkan daripada Yesus kepada Petrus. Adakah engkau mengasihi aku? Jadi hari ini kita akan lihat daripada sini, apakah hubungannya antara Yohanes ke kisah para rasul. Ya, kalau kita lihat daripada apa yang dipikirkan oleh Yohanes pada akhir ataupun bab yang terakhir ini, dia ingin mengajar kita hubungannya Kristus yang bangkit dengan kita. Selama 40 hari setelah Yesus dibangkitkan, dan sampainya dengan waktunya kenaikannya, di mana kita telah melihat dia telah muncul beberapa kali kepada orang yang tertentu di tempat yang tertentu, dan ikutnya waktu mengikut kehendak dia. Ya, jadi di sini kita akan mau lihat apakah maksud itu. Kenapa Yesus mau gunakan 40 hari untuk menambahkan dirinya di hadapan muridnya ataupun orang-orang yang lain. Jadi kita lihat di sini bahwa saya percaya itu adalah satu persiapan bagi murid dan untuk mendengarnya. Dari sana persiapannya untuk menghadapi pelayanan masa depan mereka. Jadi di sini kita mau belajar bersama-sama apakah yang kita harus buat sebagai seorang murid kepada Tuhan Yesus. Amin. Jadi, yang pertama adalah kita akan mentaatinya. Dari ayat dari pasal 21 ayat 6 hingga 8, maka kata Yesus kepada mereka, terbagailah jalanmu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menembakkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi kerana banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka dia mengenakan pakaiannya sebab dia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu kerana mereka tidak jauh dari darat, kira-kiranya 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Jadi boleh lihat di sini adalah tentang satu ketaatan. Waktu Yesus suruh mereka terbagailah jalannya, mereka dengan taat mereka melakukannya, dan waktu mereka melebarkan jalannya itu, mereka dapat menangkap ikan. Okay? Jadi kita boleh lihat di sini satu keadaan yang telah berubah berbanding dengan yang pertama. Okay? Sebab keputusan daripada ketaatan itu. Yang pertama, kalau kita lihat di Lukas pasal 5 ya. Lukas pasal 5 ayat 4 hingga 11. Ayat keempat. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan terbagailah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi kerana engkau menyuruhnya, aku akan melebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai goyak.
Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, dia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, kerana aku ini seorang berdosa." Sebab dia dan semua orang yang bersama-sama dan dia takjub dengan kerana banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus, Yohanes, anak-anak Zebedeus dan yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Kita boleh lihat di sini satu ketaatan yang dulu adalah ketaatan mulai daripada waktunya mereka sebelum menjadi murid. Hanya itu, waktu Simon melihat, dia bilang, "Saya ini orang yang berdosa." Ya. Tapi keduanya di Yohanes pasal 21 kali ini, Petrus waktu dia tahu dia adalah Tuhan, dia langsung menghadap ke tempatnya. Jadi kita boleh lihat di sini satu perubahan. Tapi ketaatan itu telah membawa murid dari seorang nelayan menjadi seorang murid yang siap taat kepada Tuhan. Ini salah satu karakter yang sangat penting untuk kita lihat. Sebab kedua-duanya menunjukkan bahawa murid itu tidak dapat buat apa-apa walaupun mereka sudah biasa. Adapun itu memang karunia mereka untuk menangkap ikan, ya. Jadi waktu Petrus saya percaya dia taat juga, ya. Taat kepada Maria sebab Yesus yang manggil Maria pergi beritakan kepada saudaraku. Masih ingat khotbah yang minggu lalu? Berita kepada saudaraku suruh mereka ke Galilea. Jadi mereka ni taat sampainya di tasik ataupun laut Galilea itu. Mereka tunggu, kemungkinan besar mereka akan bosankah ataupun cuba menghabiskan waktu itu kah sementara mereka sedang menunggu Yesus. Jadi di sini kita melihat nelayan ini tidak biasa untuk malas, ya. Mereka sentiasa mau buat kerja. Itulah salah satu sebabnya saya percaya Yesus memanggil nelayan. Jadi kali ini kita boleh lihat waktunya Yesus memanggil, suruh mereka terbangkan caranya ke bahagian kanan, ya. Itu bermaksud apa yang sudah biasa mereka lakukan mungkin sebelah kiri saja, ataupun mereka anggap kawasan yang telah ada ikan mereka telah cuba, tapi sepanjang malam kedua-duanya mereka tidak dapat ikan. Tapi waktu Yesus suruh dan mereka taat dan ikut kehendak, adapun arahan daripada Yesus, mereka melihat satu tangkapan yang besar. Ya, yang pertama itu sampai jala pun mau rosak. Kedua ini adalah 153 ekor ikan. Jadi kita boleh lihat tanpa Yesus kita tidak dapat buat apa-apa. Hanya di dalam Yesus kita boleh melakukan yang di mana keputusan kita boleh lihat 0 berbanding 153. Itu luar biasa. Kalau kita taat, kita boleh percaya kita akan menjadi murid yang taat dan akan mengalami satu kelimpahan ataupun satu keputusan yang luar biasa sebab kita ikut cakapnya Tuhan. Amin. Adakah kita hanya akan belajar pengajaran ini dengan taat, ya? Apa yang Tuhan suruh. Saya suka waktu Petrus mengatakan ini. Dia bilang, kami sudah cuba sepanjang malam, tapi dia bilang, "Guru, setelah sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak dapat menangkap apa-apa, tetapi kerana Engkau yang menolongnya, saya akan melebarkan jalannya juga." Walaupun bukan sesuatu yang biasa dilakukan, tapi sebab Yesus yang suruh, kita taat dan melakukannya. Amin. Saya percaya ini satu pengajaran yang sangat penting untuk persiapan bagi murid menghadapi harinya
Pentakosta, di mana Tuhan curahkan kuasanya kepada mereka dan mereka mulai melayani Yesus dengan luar biasa. Amin. Poin yang kedua adalah tentang kita akan mengasihinya. Okay. Sebab dari Yohanes pasal 21 ayat 9 hingga 18. Di ayat 9 katakan ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sesungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa dia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah dia bangkit dari antara orang mati. Jadi kita lihat di sini satu gambaran yang sangat istimewa ya. Waktunya Yesus bertemu dengan muridnya ini, yang pertama mereka melihat ada api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Satu gambaran yang di mana menunjukkan, kalau kita mau lihat secara simbolik ya, adalah di mana Yesus memberikan satu prinsip menjadi seorang menjala manusia, di mana ini segalanya sepekat adapun Tuhan akan menyediakan api arang, ikan dan roti. Peluang yang Tuhan akan pasti akan sediakan untuk kita, kami melakukan pelayanannya untuk menjadi seorang penjala manusia. Okay? Dan setelah itu dia juga suruh mereka bawa ikan. Satu perkongsian. Dia sudah ada, tapi dia membiarkan kita ada satu peluangnya untuk membawa hasil yang kita dapat dan berikan kepada Tuhan. Kita juga melihat di sini bahwa waktu mereka ikut katanya Tuhan, mereka dapat tangkap ikan yang banyak ya, 153 ekor. Yang seterusnya Yesus katakan marilah dan sarapanlah. Itu satu jemputan kita untuk menghadiri jamuan itu, sarapan itu. Satu waktunya istirahat setelah bertunggu rumus bekerja keras ya. Satu gambaran yang sangat indah untuk melihat sebagai seorang nelayan ataupun penjala manusia ini, Tuhan yang menyediakan ya. Tapi yang terpenting di sini adalah waktunya Yesus setelah sarapan itu, ayat 15. Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ini mulainya soalan yang pertama, Yesus tanya kepada Petrus. Dia tanya 3 soalan yang sangat pribadi kepada Petrus. Sebab ya, kita boleh lihat juga Petrus telah 3 kali mengingkari dia. Untuk memulihkan Petrus, bukan saja kembalikan dia sebagai seorang yang dapat mengikuti Yesus atau murid kepada Tuhan Yesus, tapi Yesus sudah sediakan Petrus tali menjadi seorang nelayan, dia menjadi murid, lepas tu dia kembali untuk menjadi nelayan, dan sekarang Tuhan pulihkan dia dan mengubah dia menjadi seorang gembala. Soalannya pemula begini. 2 soalan yang pertama, Yesus tanya dia, adakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kasih, perkataan mengasihi itu yang Yesus pakai adalah agape. Kasih yang sanggup berkorban. Kasih yang sentiasa memberi prihatin kepada orang lain. Okay? Dia 2 kali dia tanya dia, seolah Yesus tanya Simon, adakah engkau agape aku daripada mereka ini? Apa maksud daripada mereka ini? Siapakah mereka itu? Adakah daripada perahunya, daripada pekerjaan nelayannya, ataupun yang lain? Tapi saya percaya adalah lebih daripada apa yang telah dia katakan. Pernah Petrus katakan, semua akan tinggalkan kamu, tapi saya akan sanggup mati untuk kamu. Itu yang pernah Petrus katakan. Saya percaya Yesus tanya dia sekali lagi,
adakah kamu akan mengasihi aku lebih daripada ini? Sangkupkah dia akan korbankan diri kepada Tuhan Yesus? 2 kali Petrus menjawab. Dia dengan kataannya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi aku. Perkataan yang dia pakai adalah filio. Aku akan filio engkau. Filio itu kasihnya adalah kasih saudara antara saudara. Itu kasih yang bagus, tapi tidak sehebatnya kasihnya agape. Yesus mau lihat dan meneguhkan Petrus supaya kasihnya itu tidak berhenti di filio, tapi dapat mencapainya kasih agape, yang sanggup berkorban untuk Tuhan. Dan kali ketiga, Yesus gunakan perkataan yang sama daripada Petrus. Simon, adakah engkau filio aku? Petrus masih menjawab, ya benar Tuhan, engkau tahu saya filio kamu. 3 kali, waktu setelah Petrus menjawab, Tuhan katakan ini, gembalakanlah domba-dombaku. Dia mau Petrus bukannya hanya menjadi seorang nelayan, tapi menjadi seorang gembala untuk menjaga domba-dombanya. Kalau dia dapat menunjukkan bahwa dia mengasihi Yesus, benar-benar mengasihi Yesus, pastinya apa yang Yesus akan pakai di dalam hidupnya Petrus adalah dia akan mengembalakan domba-dombanya Tuhan Yesus. Itu juga menunjukkan di ayat 18, Yesus kata kepada Petrus, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan ke mana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ini telah menunjukkan satu nubuatan ataupun yang satu telah pasti akan terjadi kepada Petrus, di mana sebab pengembalaannya dalam pelayanannya ini, Petrus akhir akan mati bagi Tuhan Yesus. Dia mati disalib terbalik sebab dia tahu, tadi sejarah mengatakan dia tahu dia tidak layak seperti Yesus, jadi dia minta sendiri di salibnya dengan terbalik. Ini pemulihan kepada Petrus. Kalau kita lihat dari tulisannya, dari 1 Petrus pasal 5 ayat 2 hingga ayat keempat, ini yang dikatakannya sendiri. Gembalakanlah kawanan domba Allah dan padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan kerana mau menjadi keuntungan, tetapi dengan berabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Jadi kita boleh lihat di sini, dia sendiri tahu dia adalah seorang gembala. Petrus sebab kasihnya itu, dia telah diubah dan dipulihkan oleh Yesus, dan dia telah menuju satunya jalan pelayanan yang luar biasa, yang menjadikan dia bukan seorang nelayan berjalan ke manusia, seorang murid, tapi seorang gembala. Yang saya percaya dia menjadi seorang mengembala ataupun penginjil yang paling besar, yang paling hebat di antara yang lain. Saya mendorong kita semua mulakan ini dan biarkan Yesus tanya kita, adakah engkau filio, adakah engkau agape saya? Di manakah tahap kasih kita menjadi seorang murid kepada Tuhan Yesus? Amin. Terakhir adalah kita akan mengikutinya. Di Yohanes pasal 21 ayat 19, Yesus teruskan dalam kataannya kepada Petrus, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bahawa bagaimana Petrus akan mati dan memulihkan Allah. Sesudah mengatakan demikian, dia berkata kepada Petrus, ikutlah aku.
ketika Petrus berbaling, dia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Jadi Petrus melihat murid itu, dia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi kepada dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya dia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya dia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Jadi kita boleh lihat di sini satu uh, uh, suruhan daripada arahan daripada Yesus, ikutlah aku. Itu yang sangat penting untuk kita lihat. Kalau kita mau terus menjadi seorang murid kepada Yesus, ini yang adalah satu, saya percaya, target ataupun tujuan dalam kehidupan kita, ikut Yesus. Di sini memang kita boleh lihat, bukannya kita tidak perlu peduli kepada orang lain, tapi kalau semuanya yang akan ikut Yesus, dia tahu apa yang harus dilakukan menjadi sebagai seorang murid, memang bukan urusan kita. Kalau itu terjadi kepada di gereja, alangkah baik kalau begitu. Sebab bagi seorang pastor, kita akan tugas kami hanya untuk mengingatkan, memberi sedikit dorongan supaya kita semua akan terus mengikut Yesus. Tidak perlu kita mengajar, menegur, bertunggu lumus, mau mengingatkan kita sebagai seorang murid. Tapi kalau kita semua ni tahunya sebagai seorang murid kepada Tuhan Yesus, kita mengikuti dia. Kalau kita yang mengikuti dia, kita akan cuba sedaya upaya kita untuk mengetahui siapakah yang kita ikut itu. Siapakah Tuhan Yesus? Kita akan belajar daripada firman-Nya. Kita akan cuba melakukan apa yang menyenangkan dia. Kita akan cuba apa saja usahanya untuk kita memastikan kita ini masih dalam jalannya mengikuti Tuhan Yesus. Itu yang sangat penting. Ikutlah aku menjadi satu kata yang sangat penting bagi kita semua. Amin. Memang seterusnya kita lihat di ayat 24. Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskan, dan kita tahu bahwa kesaksian itu benar. Masih banyak hal-hal lain yang dibuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulisnya itu. Jadi itu menjadi satu penghabisan daripada Injil Yohanes. Yesus telah menyediakan satu sambungan daripada Yohanes ke bukunya Kisah Para Rasul. Melalui siapa? Melalui murid-murid ini. Dari apa yang terjadi di sini, lepasnya mereka teruskan dan mereka sampainya tempatnya di mana Yesus diangkat kembali, kenaikannya Tuhan Yesus. Dan setelah itu mereka telah pergi ke Yerusalem untuk tunggu selama 10 hari dan datangnya Pentakosta, hari Pentakosta. Roh Kudus telah dicurahkan kepada mereka. Itunya yang di mana satu persiapan. Yesus menyiapkan murid-murid ini. Siapakah yang taat kepada dia? Siapakah yang mengasihi dia? Siapakah yang akan mengikuti dia? Penghabisnya ataupun hujungnya, Injil Yohanes telah menandakan mulanya cerita gereja Tuhan. Amin. Kalau kita lihat di Lukas pasal 5 ayat 10 ya. Lukas pasal 5 ayat 10, yang di bahagian B, kita mula, jangan takut, Yesus katakan kepada Simon, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka mengheret perahu-perahunya ke darat,
mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Dari sana, katalah ikut Yesus, tapi belum sempurna. Jalannya masih ikut selama 3 tahun. Lepas tu mereka menyaksikan Yesus disalib. Dari kematian tu mereka menyaksikan Yesus dibangkitkan. Dan sekarang mereka tetap ikut Yesus sampai mereka menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus. Dan mereka sendiri telah pergi dan terus dan tunggu mengikut arahnya Tuhan Yesus. Roh Kudus dicurahkan kepada mereka dan satu perubahan terjadi. Jadi kita lihat dari sini habisnya buku ini, Petrus dan Yohanes yang pengikut yang serta yang lain mengikuti Yesus. Mereka telah menuju ke kisah para rasul. Itu satu buku yang menceritakan curahan dari Roh Kudus Pentakosta dan memberi kuasa kepada mereka. Mereka menjadi saksi kepada Tuhan Yesus. Bagi orang, kalau bukan mereka percaya Yesus, diubah oleh Yesus, dipulihkan oleh Yesus, mereka ikut Yesus, saya rasa mereka masih menjadi seorang nelayan di Laut Galilea. Jadi dunia pun tidak mungkin akan mendengar daripada murid-murid ini. Jadi kita boleh lihat di sini, setelah salapan yang terakhir itu, ataupun satu jamuan, ataupun makan sama dengan Yesus yang kali terakhir itu yang pernah dicatat di sini. Lepas tu mereka telah pergi, diubah oleh Yesus, menerima kuasa, mengubah dunia. Jadi kita boleh lihat dari sini, dari seorang nelayan, mereka telah menjadi gembala. Dari seorang murid yang Yesus mengasihi, telah menjadi seorang penginjil. Dari sekumpulan yang kecil, orang yang percaya ataupun murid, saya akan katakan, akhirnya menjadi sebuah gereja. Luar biasa. Yesus Kristus masih dalam hidup kita hari ini. Dia mau mengubah kita. Dia di mana saja dia dapat melihat sesiapapun yang sanggup taat kepada kehendaknya, yang sanggup mengasihi dia daripada yang lain, dan sanggup mengikuti jalannya, dia akan mula mengubah. Transformasi akan terjadi. Dan apa yang hasilnya itu pasti yang dahsyat dan yang luar biasa. Kita semua ni masih dalam peluangnya dapat dipakai oleh Tuhan dalam caranya begini. Petrus dan Yohanes, kita boleh lihat setelah itu, daripada buku-buku yang ataupun surat yang mereka tulis sendiri, kita jarang melihat Petrus dan Yohanes. Tapi engkau dan saya masih ada. Kita adalah di posisinya untuk siap dipakai oleh Tuhan. Satu tanggungjawab, satu kehormatan, di mana kita boleh berjaya kalau kita biarkan Yesus membuat transformasi di atas hidup kita. Itunya sebab hari Pentakosta sangat penting. Itu persiapan yang kita lihat di Injil, telah membawa muridnya menerima curahan kuasa itu. Hari ini kita harus buat yang sama. Satu pembaptisan, satu kepenuhan oleh Roh Kudus. Khotbah disampaikan, 3,000 percaya Yesus, dan setelah itu makin bertambah, beribu-ribu, berjuta-juta, sampai hari ini, dari Yudea, Samaria, Galilea, sampai ke ujung bumi. Itulah pentingnya. Biar hari ini, walaupun kita tidak ada satu kebaktian kebangunan rohani di gereja, untuk melihat satu tumbangan tangan, tapi masih kita boleh tunggu di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan akan curahkan kuasanya melalui Roh Kudus, memenuhi kita sekali lagi, membuat transformasi dalam hidup kita. Dan kita harus siap untuk dipakai oleh Tuhan. Siapa yang taat, siapa yang mengasihi, siapa yang ikut dia, pasti akan dipakai oleh Tuhan. Adakah Anda siap
untuk dipakai oleh Tuhan. Amin. Saya berdoa, biarlah Injil ini yang kita telah melihat bersama-sama akan menjadi satu pegangan yang makin kuat, yang lebih kuat kepada hidup kita sebagai seorang murid kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami ucap syukur sebab Engkau baik. Engkau telah memberi peluang untuk kami untuk meresponi panggilan-Mu. Kami bersyukur sebab Engkau telah memanggil kami menjadi murid kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau akan terus tunjuk jalannya kepada kami. Kami siap untuk mentaati, mengasihi, dan mengikuti Tuhan Yesus. Bapa, kami serahkan hidup kami kepada-Mu. Biar hari Pentakosta ini kami sekali lagi akan menyaksikan dan mengalami satu kepenuhan Roh Kudus yang akan teruskan transformasi dalam hidup kami. Serahkan semua ini Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.